Nina, loh, kenapa jutek amat tampangmu? Lagi sebel aku, say. Aduh, mau cerita nggak? Mau? Ya udah, yuk ngopi di kafeku. Kenapa? Kenapa dirimu? Kemarin Pratsna, aku tuh ikut arisan keluarga besar, marga Sirait, marga suamiku. Malas ikut aku sebenarnya, tapi dipaksa. Loh, kenapa males? Asik kan kumpul keluarga, apalagi pesta Batak. Makanannya enak-enak loh. Ikan arsiknya tuh kesukaanku. Lu bayangin Pratsna, tiap kali arisan, dari mulai mertua gue, nantulang, namboru, opung, semua nanya, udah isi belum? Kok nikah udah 2 tahun belum hamil? Belum lagi pertanyaan kepo lainnya. Rumah direnov ya? Duitnya dari mana? Kok sekarang kurusan? Lagi stres ya? Gue jadi berasa lagi wawancara lamaran kerja, tahu nggak? Ya ampun Nina, ngerti deh aku sekarang kenapa kamu bad mood. Yaudah, minum dulu ya. Nih, es cappuccino dan strudel piscok pesananmu. Adeh teman, aku bisa bayangin sih capeknya jadi Nina menghadapi pertanyaan-pertanyaan kepo seputar kehidupan pribadinya. Ya, ini sih masih mending ya, karena yang tanya masih keluarga sendiri. Yang lebih ngeselin tuh kalau ngadepin kekepoan tetangga atau orang lain. Iya enggak? Teman, tahu enggak kalau kepo sebenarnya berasal dari bahasa Hokkien, sebuah dialek Tionghoa yang asalnya dari kata kaipo yang artinya ayam cerewet. Sebuah kata julukan yang diberikan pada orang yang suka ikut campur urusan orang lain, terlalu ingin tahu dan gak bisa diem kalau belum tahu urusan orang. Makanya disebut kaipo atau ayam cerewet. Kalau menurut Pratsna, kepo tuh sebenarnya bentuk dari eksistensi sosial dan rasa haus akan validasi. Jika dilakukan terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Kok bisa Pratsna? Iya say, menurut Pratsna, kepo yang dilakukan terus-menerus akan berubah dari sekedar rasa ingin tahu sosial menjadi mekanisme pelarian diri. Soalnya orang jadi lupa ngurus diri sendiri karena terlalu sibuk ngurusin hidup orang lain. Lama-lama bisa jadi pola perilaku obsesif loh. Jadi mirip-mirip social addiction yang ringan sih. Nah, kenapa kok menurut Pratsna budaya kepo itu bentuk dari eksistensi sosial? Karena kepo itu sering muncul dari dorongan alami manusia untuk merasa hadir dan diakui di dalam kelompok sosial. Bahasanya begini nih, kalau aku tahu sesuatu duluan, aku dianggap up to date. Kalau aku bisa kasih komentar, berarti aku bagian dari mereka. Nah, seperti itu bahasanya. Jadi, perilaku kepo pun menjadi alat untuk mempertahankan eksistensi sosial, biar nggak dianggap nggak tahu apa-apa, atau alias FOMO teman.
Terus, kenapa perilaku kepo bisa menunjukkan rasa haus akan validasi, Pratsna? Nih, aku jelasin ya. Di sisi batin, kepo juga sering lahir dari rasa insecure dan kehausan akan pengakuan. Karena dengan tahu urusan orang lain, seseorang merasa lebih unggul, lebih aman, atau bahkan lebih berharga. Bahasanya begini nih, kalau aku tahu aib atau rahasianya, aku punya kendali. Padahal kalimat itu menunjukkan bahwa ada rasa tidak tenang dengan diri sendiri. Jadi, kalau perilaku kepo seseorang itu menjadi akut, artinya secara psikologis personal, orang tersebut mengalami penyakit mental ringan yang tidak disadari. Mengapa? Karena kalau sudah akut keponya, itu biasanya muncul dari rasa insecure, sehingga membuat seseorang itu terus-menerus ngebandingin hidupnya sendiri sama hidup orang lain. Dia nggak mampu fokus pada diri sendiri dan bersyukur pada apa yang ada di hidupnya, sehingga menimbulkan unhealed curiosity, yaitu rasa ingin tahu yang bukan karena peduli, tetapi karena kosong. Jadi bahasanya lagi, daripada gue mikirin hidup sendiri, mendingan mikirin hidup orang lain lah. Nah, seperti itu ya bahasanya. Sebuah bentuk pelarian menurut Pratsna, yang dalam bahasa halusnya, kepo adalah cara tidak sehat untuk menghindari rasa kosong dan rasa kesepian di dalam diri sendiri. Jadi teman, kesimpulan Pratsna, kepo itu penyakit sosial yang bersumber dari luka personal. Karena orang yang damai dengan hidupnya gak butuh tahu hidup orang lain buat ngerasa hidup. Dia akan fokus pada pertumbuhan dirinya dan tentu saja self-love, karena merasa aman dan cukup dengan dirinya. Oke teman, sampai sini dulu ya Cafe Pratsnaku. Kita ketemu lagi di lain hari dengan topik seru lainnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Jayo!